Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, salam berjumpa kembali dengan saya Dwi Ariningsih, SPD CGP Angkatan 10 Kota Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu guru yang hebat, saya sebagai calon CGP didampingi oleh fasilitator saya yaitu Ibu Jujur Siaan MPD dan pengajar praktik Ibu Umi Maslahah SS. Berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang kenapa saya menyebarkan budaya positif di sekolah, karena murid tidak suka peraturan. Karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan diri. Tujuan aksi nyata menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Dalam melaksanakan aksi nyata, dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah lini masa tindakan. Langkah awal yang saya lakukan adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melaksanakan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lalu selanjutnya adalah berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Memantau, refleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas. Tolak ukur terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan saat diseminasi budaya positif tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang saya laksanakan di SD Islam Bunga Bangsa Samarinda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita dapat merasakan indahnya Islam dan hadis yang kuat. Bapak Ibu, pada pagi hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, baik. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan materi atau pemaparan dari rekan kerja kita yaitu Ibu Dwi Ariningsih SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Izin berdiri ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Islam Bunga Bangsa Bapak Yosimar Akbar MPD, yang saya hormati seluruh waka dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu bersedia untuk menghadiri presentasi saya tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa. Masya Allah. Saya berdiri di sini yaitu memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 SD Islam Bunga Bangsa Kota Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif.
Apa saja yang akan dibahas pada hari ini? Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol diri, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, serta segitiga restitusi. Baik, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru itu artinya pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu semua sudah paham semua apa itu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Sering terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi orang dewasa berhak memaksa. Itu adalah miskonsepsi selama ini. Sekarang kita bahas yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif itu artinya mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Serta disiplin positif itu juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bahasa, ataupun latar belakang. Ya, profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, IBU Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Serta keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar ketika terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Baik, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, itu adalah motivasi dari ekstrinsik gitu ya. Sedangkan untuk mendapat imbalan atau penghargaan,
Nah, motivasi intrinsiknya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang dipercaya. Nah, ini adalah contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagalnya adalah murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Itu adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama yaitu penghukum. Seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Artinya pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Artinya memonitor berarti mengawasi. Manajer, posisi manajer yang terakhir yaitu posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di mana posisi kita? Nanti kita renungkan bersama. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Penghukum, kalau kita sebagai guru yang menghukum, lari lapangan sebanyak 5 kali. Kalau kita guru posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu membuat ibu bapak kecewa. Posisi kita sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali tidak dilakukan lagi ya. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah posisi manajer. Artinya kita memberikan solusi dengan permasalahan siswa kita. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Gitu ya. Pertanyaan yang kita selama ini buat adalah peraturan kelas. Karena peraturan yang sudah dibuat biasanya itu akan dilanggar, walaupun tidak semua warga kelas atau warga sekolah yang melanggar peraturan tersebut. Nah, kenapa keyakinan kelas? Sesuatu yang kita yakini bersama dari diri kita, dari diri siswa, dari diri sendiri, atau itu dinamakan unsur intrinsik, itu akan berjalan dengan baik dibanding dengan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas. Demikian. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berupa pertanyaan-pertanyaan universal, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas itu tidak disepakati bersama,
tidak ada evaluasi, tetapi keyakinan kelas itu kita sepakati bersama di dalam kelas kita. Setelah itu kita akan evaluasi, akan ada perbaikan sehingga keyakinan kelas itu betul-betul kita jalankan di kelas kita masing-masing. Ya. Ini contoh ketika saya kemarin membuat keyakinan kelas di kelas Al-Haisam. Baik, tadi adalah proses saya membuat keyakinan kelas di kelas 4 Al-Haisam.
Selanjutnya ini terakhir ya, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi tentunya ini hal yang baru untuk saya sebagai calon guru penggerak mempelajari ini di modul 1.4. Walaupun sebetulnya kita sudah melakukan ini, tetapi belum tahu bahwa namanya adalah segitiga restitusi. Apa saja tahapannya? Tahapannya yang pertama yaitu menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukannya. Ibu bapak tidak akan mencari siapa yang salah, kita akan mencari solusi. Wajar kamu merasakan begitu. Itu adalah kalimat-kalimat yang harus kita lakukan ketika kita menstabilitaskan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh dalam kalimatnya adalah, kamu pasti ada alasan untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pertanyaannya tidak bisa dalam bentuk apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan ketika kita menanyakan keyakinan. Ya. Remote nggak ada ya? Baik, ini adalah contoh ketika saya melakukan segitiga restitusi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Pertanyaan saya, di mana posisi kita kira-kira? Apakah sebagai pemantau, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Setara desa, menurut setara desa apa? Ustadz sebagai apa? Sementara ini? Penghukum. Ya, baik. Terima kasih. Jujur ya, setara desa ya, sebagai penghukum tidak apa-apa. Juga saya juga sama sebagai pembuat rasa bersalah. Menurut saya seperti itu. Tapi dengan adanya restitusi ini, mari kita budayakan di sekolah kita bahwa ternyata kita bisa berkomunikasi dengan segitiga restitusi ini. Ya, jadi kita bisa bicarakan bagaimana cara menstabilitaskan identitas, bagaimana cara untuk menanyakan keyakinan, dan untuk yang ketiga tadi bagaimana kita
membuat anak ini tidak merasa bersalah. Begitu ya. Oke, demikian pemaparan dari saya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ada yang bisa kita ambil dari pelajaran yang saya sampaikan untuk hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya jawab. Baik, terima kasih kepada pemateri hari ini. Kita beri aplaus dulu kepada beliau. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah melihat apa saja tadi materi hari ini. Mungkin terima kepada kita semua ya. Kalau ternyata seperti itu cara menghadapi anak didik kita yang terkadang datang membawa kesal atau geram atau bahkan mereka tidak mentaati peraturan. Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada yang punya unek-unek atau ingin ditanyakan, silahkan angkat tangan lalu sebutkan namanya. Baik, boleh angkat tangan yang ingin bertanya. Oke. Terima kasih. Baik, boleh juga namanya, silakan. Nama saya Ansori. Saya ingin bertanya tentang keyakinan kelas tadi, Bu. Ya, pertanyaannya, keyakinan kelas tadi bagus, tetapi bagaimana apabila keyakinan kelas yang sudah kita buat, tetapi ada salah satu anak yang tidak mengikuti keyakinan kelas tersebut? Bagaimana? Baik. Terima kasih Ustadz Ansori, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana apabila dalam satu warga kelas atau salah satu siswa yang tidak mematuhi gitu ya keyakinan kelas yang sudah disepakati gitu ya. Kita sebagai manajer tentu kita harus bisa mengatur ya, bisa melihat apa sih permasalahannya, kenapa Arif tidak mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kita akan mencari penyebabnya apa dan kita akan mencari solusinya yang terbaik apa, sehingga keyakinan kelas itu akan dievaluasi gitu ya, akan dievaluasi. Tidak sudah buat keyakinan kelas bersama, ada yang melanggar, ya sudah dibiarkan, tidak seperti itu. Tapi kita akan mengevaluasi, akan melihat lagi apa sih masalahnya anak ini tidak mengikuti keyakinan yang telah kita buat. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaannya sudah terjawab ya, Bapak Ansori? Sudah, ya. Selanjutnya ada salah satu di antara Bapak Ibu yang merefleksikan apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Ya, ada yang bersedia? Ya. Oke, saya minta kepada Bapak Hasan untuk menyampaikan refleksi apa yang saya sampaikan pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan dan juga terima kasih kepada Bu Dwi yang sudah menyampaikan materi tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya kita kasih aplaus sekali untuk Bu Dwi. Dari pemaparan dari tadi sebenarnya alhamdulillah kita dapat informasi atau ilmu baru untuk kita ya. Jadi untuk meningkatkan dalam pembelajaran, artinya dalam menangani anak didik kita ya, dalam tujuan harapannya bisa tercapai sesuai apa yang diinginkan bersama, artinya sukses gitu ya. Baik, tadi ada beberapa macam ya cara penanganan terhadap siswa yang melanggar aturan dan sebagainya, atau untuk mendisiplinkan siswa ya, untuk yang saya tangkap gitu. Kalau jadinya banyak lah ya apa namanya untuk refleksi yang bisa kita ambil. Kalau saya ada tambahan pertanyaan begitu. Dari teori tadi ini kan sudah disampaikan berdasarkan pengalaman ya, dan kemudian ada teori ini, ada teori dasar yang bisa diambil dari mana gitu, ada sumbernya. Iya, betul. Sementara untuk teori atau konsep ini apakah diberikan
diberlakukan untuk semua jenjang usia atau untuk tingkat anak didik, tingkat SD, SMP atau yang lainnya, atau untuk secara umum. Ya. Karena kalau berdasarkan pengetahuan saya yang kita mungkin pernah membaca, ada konsep cara pembelajaran terhadap anak yang disampaikan oleh sahabat semua, yaitu Syed Ali. Jadilah anakmu 6 tahun pertama laksana seperti raja gitu ya. Namun raja itu kan harus dituruti dan artinya banyak kita layani, kita amalkan sebagainya, kita mengingatkan gitu. Kemudian didiklah anakmu ketika 6 tahun yang kedua laksana seperti militer gitu ya. Artinya di situ memang rata-rata memang guru ini saat ini berposisi seperti disampaikan oleh Ustaz tadi, posisinya sebagai apa? Penghukum. Artinya apa? Bisa ada aturan, ketika melanggar aturan ya ada hukumannya gitu kan. Seperti itu. Namun tinggal menerapkan bagaimana seperti tidak kesannya itu menghukum, ada sekali banyak konsekuensi dan sebagainya seperti itu. Intinya untuk mendisiplinkan siswa atau anak didik kita ya, jadi 6 tahun yang kedua itu seperti militer juga ya. Dan didiklah anakmu 6 tahun yang ketiga seperti teman, di sana juga ada ya. Mungkin arahnya kalau saya lihat dari konsep yang dipaparkan tadi itu mengarah kepada pola konsep yang disampaikan oleh Syed Ali yang 6 tahun yang ketiga, artinya di usia 12 tahun ke atas gitu ya. Tapi di sini kita terapkan dari semua usia dari usia ini gitu ya. Ya, betul. Bagaimana kalau anak itu sejak dari awal apa namanya sehingga kurang menghargai istri atau kurang disiplin karena merasa guru itu adalah teman, merasa guru itu adalah istilahnya biasa gitu, tidak ada takut. Memang kita tujuannya bukan untuk ditakuti sebetulnya, cuma diikuti aturan bersama. Yang tadi bagus yang sudah dicontohkan, yaitu membuat keyakinan ya, bukan peraturan ya, tapi keyakinan luar biasa. Ya intinya kami untuk refleksinya, alhamdulillah banyak ilmu bagi kita semuanya untuk kita terapkan ya. Dengan kita menyesuaikan dengan mungkin porsinya terhadap anak didik yang kita hadapi. Gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hasan atas refleksinya. Untuk hari ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir dan sudah membuat presentasi saya ini menjadi komunikatif gitu ya. Tadi saya menggarisbawahi bahwa pertanyaannya, apakah ini bisa dilaksanakan untuk usia dini gitu ya? Bisa, karena segitiga restitusi ini adalah semua, baik TK, baik SD, SMP ataupun SMA, bahkan jenjang yang lebih tinggi. Artinya kita berkomunikasi gitu ya, berkomunikasi secara bukan berarti nanti karena sebagai teman anak ini akan melawan kepada guru dan lain-lain, tidak. Jadi kalau ini tadi yang saya fokuskan adalah penyelesaian masalah secara segitiga restitusi. Artinya kita itu berkomunikasi gitu ya, tidak langsung mempunyai kontrol penghukum gitu ya, tapi kita ada satu solusi bahwa kita komunikasikan gitu ya. Tentu ini tidak bisa kita laksanakan secara sendiri gitu ya. Semua warga sekolah, baik guru kelas, guru mata pelajaran yang lain, itu semua sepakat ataupun setuju untuk pemberlakuan ataupun hal yang baru ini kita terapkan di sekolah kita. Itu harapan saya. Dengan kita menjadi manajer dan ketika ada siswa yang membuat masalah atau ada masalah yang bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi, kita akan menggunakan itu. Tapi andai kata satu siswa tidak bisa diselesaikan dengan cara itu, berarti kita turun lagi nih ke konsekuensi. Tapi kita hindari hukuman, ya kan? Tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah
eh, penghukum, yang kedua adalah kita sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai kita mengatasi dengan segitiga restitusi dan konsekuensi, ya maaf. Jadi dari segitiga restitusi itu bisa diturunkan ke konsekuensi, gitu ya. Tidak hanya kalau ngobrol terus, berdiskusi terus, tidak menyelesaikan masalah, masa hanya menggunakan itu saja, tidak. Kita kembali ke konsekuensi. Gitu ya, tadi tahapannya kita lalui dulu segitiga restitusi tadi. Tapi kalau tidak berhasil, berarti kita kembalikan lagi ke konsekuensi. Namun sekali lagi, kita semoga menjadi kontrol sebagai manajer. Ya, tujuan kita itu. Demikian. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu atas jawabannya pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tinggal pada penghujung acara, semoga apa yang disampaikan pada hari ini menjadikan kita termotivasi sebagai pendidik untuk semangat lagi mengajak anak didik kita menjadi yang lebih baik. Kita ucapkan terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pembuatan keyakinan kelas dan praktek segitiga restitusi yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas 4 sampai keyakinan kelas. Nanti diminta kalian tuliskan satu saja yang menurut kalian apa yang harus kita yakini di kelas kita, yang kita lakukan di kelas kita, ya. Oke, contoh saling makan. Baik, sekarang Ibu Dwi bagikan pos ya, silakan ditulis satu saja ya. Siapa ya? Om. Satu saja di post-it ya, silakan ditulis. Keyakinan kelas untuk kita. Ya, satu saja. Keyakinan apa ya? Sudah bis. Yakin kepada tidak boleh cepu. Bikin berat. Apa ya? Baik, silakan dilempar mulai dari Adel.
Baik, terima kasih semua sudah menuliskan keyakinan kelas untuk kelas kita. Semoga yang sudah dituliskan akan kita laksanakan bersama ya. Amin. Untuk menjalankan apa yang akan kita sepakati. Oke, Ibu akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu kenapa saya panggil Anda? Ya, Kenapa? saya salah memakai baju seragam. Semua orang pasti melakukan kesalahan itu akan terjadi ya, Nak, ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan juga, gitu ya. Oke, jadi kamu pasti tahu ya kenapa alasannya tidak memakai seragam hari ini. Karena saya tidak memperhatikan baju. Oke, lupa berarti ya. Lupa tadi malam. Iya, Tidak membaca informasi yang Bu diberikan kan di grup WA kelas. iya Bu. Padahal sudah diingatkan ya tadi malam kalau hari ini adalah kegiatan olahraga pagi sehingga harus menggunakan baju seragam olahraga. Oke, kalau kamu melakukan kesalahan seperti itu berarti artinya ada keyakinan kelas apa yang dilanggar? Kedisiplinan Disiplin itu tidak sangat penting Bu. Masya Allah. Kamu kan sudah tahu kalau disiplin itu penting, kamu selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan? Akan memakai baju seragam olahraga nanti. Bagus. Kalau begitu, sekarang kamu boleh mengikuti kegiatan olahraga pagi ini, ya. Ada? Kesan dan pesan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosumar Akbar, Kepala di SD Islam Bunga Bangsa. Salah seorang rekan guru saya bernama Dwi Hariningsih telah melaksanakan desiminasi kepada seluruh rekan-rekan guru dan hasilnya sangat baik. Semoga apa yang diajarkan, apa yang disampaikan mampu membawa SD Islam Bunga Bangsa menjadi lebih baik lagi, menularkan budaya positif dan mampu menggerakkan seluruh elemen warga yang berada di SD Islam Bunga Bangsa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Zumratul Aini, salah satu guru di SD Islam Bunga Bangsa. Setelah mendengar pemaparan dari Ibu Dwi Hariningsih selaku rekan kerja saya, alhamdulillah saya sudah menerapkan budaya positif kepada anak didik saya, sehingga mereka mampu untuk lebih bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan dan mereka yakini apa yang mereka kerjakan. Alhasil, saya sebagai seorang tenaga didik sangat terbantu dalam hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini dokumentasi kegiatan desiminasi budaya positif yang saya lakukan.
Bapak Ibu guru yang hebat, demikian pemaparan aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.